Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudaraku yang masih mengutamakan istri, bahkan hanya mengutamakan pacar, saya sedikit punya kisah. Kenapa kita harus menyayangi seorang ibu dan menyayangi lagi seorang ibu dan menyayangi lagi seorang ibu? Saya punya kisah. Dulu tahun 2006 saya mempunyai adik perempuan, waktu itu duduk di kelas 2 SMA, yang sedang sakit leukemia. Dan waktu itu berada di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Dan waktu itu di tengah malam, ibu saya berdoa dalam sholat tahajudnya. Apa yang saya dengar, ibu saya berdoa, "Ya Allah, pindahlah penyakit anak saya ke diri saya." Subhanallah, ternyata begitu hati seorang ibu. Yang kedua, di tahun 2011, adik saya yang cowok masuk di lembaga pemasyarakatan di Klaten karena kasus narkoba. Waktu itu seorang ibu saya selalu ngobrol dengan saya, pengen ketemu dengan Pak Kepala lembaga pemasyarakatan. Apa yang ibu minta? Yang ibu minta adalah gimana caranya beliau bisa mengganti adik saya berada di lapas meskipun hanya sehari. Karena ibu saya ingin melihat adik saya bahagia di luar selama sehari, kalau misalnya diizinkan. Yang ketiga, di tahun 2019 saya terlilit hutang yang sangat banyak. Tiap hari pegawai datang ke rumah untuk menagih hutang-hutang saya. Dan waktu itu mungkin gak kuatnya hati seorang ibu, dia ngobrol bersama saya. Tiba-tiba apa yang terucap dari mulut seorang ibu, ibuku bilang, "Nah, ginjal itu kan laku, mahal." Saya menjawab, "Kenapa Bu, soal ginjal?" Dia menjawab, "Alangkah baiknya ginjal ibu dijual satu untuk melunasi utang-utang." Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Begitu mulianya seorang ibu, ya Allah. Dari kisah saya ini mungkin bisa memotivasi buat teman-teman, bahwasanya kenapa agama menganjurkan bahwasanya ketika kita ditanya, siapa yang kau sayang? Ibu. Siapa yang kau sayang lagi? Ibu lagi. Dan yang ketiga, ibu lagi. Itulah alasannya. Mungkin dari cerita saya ini mewakili buat teman-teman yang masih mempunyai seorang ibu. Tolong berikanlah kasih sayang sepenuhnya untuk ibu. Karena satu ibu bisa mengurusi 10 anak, tapi belum tentu 10 anak bisa mengurusi seorang ibu. Buat teman-teman yang biasa memanjakan istri atau memanjakan pacar, mulai sekarang mumpung masih ada kesempatan, sayangi ibu kalian ya. Semoga dengan engkau menyayangi ibu-ibu kalian, Allah akan beri
apa yang menjadi jalan kita. Sekian cerita dari saya yang hanya seorang mantan napi 3 tahun di salah satu lembaga pemasyarakatan. Salam semangat untuk menghadapi masa depan. Jangan lupa sayangi ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.